Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, beliau zuhud kepada dunia dari sejak kecil. Bahkan zuhudnya itu zahiran, dalam perihal yang zahir dan yang mubah. Ketika tidur dikasih bantal oleh orang tuanya, beliau berkeluh kesah seperti orang yang sakit karena zuhudnya. Padahal tidur pakai bantal sesuatu yang mubah, tapi beliau tidak mau dengan kelezatan-kelezatan dunia. Ada yang mengatakan innal ladzatad dunya tangkusu ladzatal akhirah. Sesungguhnya kelezatan dunia ini akan mengurangi kelezatan akhirat. Ada salah seorang soleh dulu punya gubuk rumah, tapi rumahnya udah tua sehingga banyak atap yang bocor. Dia punya murid banyak, muridnya menawarkan jasa, wahai syekh, bagaimana kalau kami tambal atap rumahmu yang bolong itu? Syekh tadi menolak, jangan, biarkan seperti ini. Ya, kenapa? Karena kalau kalian tambal atap-atap saya yang bocor itu, maka akhirnya saya tidak kebocoran lagi, sehingga saya akan merasa nyaman tinggal di rumah ini. Kenyamanan saya tinggal di rumah ini dapat mengurangi kenyamanan rumah saya kelak di akhirat. Jadi nggak apa-apa, biarkan saja atapnya bolong, biarkan saja bocor, supaya tidak mengurangi kenikmatan saya kelak di akhirat. Biar rumah di dunia ini tidak nikmat, tapi rumah di akhirat nikmat. Begitu maksud beliau. Ini adalah contoh orang yang zuhud. Berat memang untuk bisa meniru seperti itu, karena zuhud itu ada tingkatan-tingkatannya. Minimal paling sedikit, dan ini harus kita miliki. Tingkatan zuhud yang paling rendah apa? Wa adna darajatiz zuhdi, dan paling rendah derajat tingkatan-tingkatan zuhud itu alla yaqa'a bisababid dunya fi rukubi ma'siyatin. Hendaknya ia tidak terjerumus dengan sebab dunianya dalam melakukan kemaksiatan, wala fi tarki ta'atin, dan tidak pula terjerumus dalam meninggalkan ketaatan. Sedikit, itu paling rendahnya derajat zuhud, paling rendahnya tingkatan zuhud yaitu. Dan ini wajib kita miliki semua. Zuhud yang seperti ini wajib hukumnya. Zuhud yang seperti ini wajib. Apa? Kita bekerja, tapi pekerjaan kita jangan sampai menjerumuskan kita dalam maksiat. Kita bekerja, tapi pekerjaan kita dalam upaya mencari dunia jangan sampai menjerumuskan kita hingga meninggalkan ketaatan yang wajib kepada Allah. Ini minimal, paling sedikitnya derajat zuhud. Dan ini wajib dimiliki oleh setiap orang muslim. Bekerja mencari dunia, jangan sampai melupakannya daripada berbuat taat, dan jangan sampai menjerumuskannya dalam maksiat. Selesai. Ini adna darajatihi, kata Imam Abdullah Al-Haddad, paling rendah derajat zuhud. Kita punya derajat seperti ini saja sudah untung, sudah selamat. Nah, kalau derajat-derajat para wali, para solihin lebih tinggi lagi, kita mungkin belum sanggup untuk sampai ke sana. Minimal kita sudah punya derajat yang pertama. Nanti sedikit demi sedikit secara bertahap baru kita naik kepada kelas-kelas berikutnya. Yang penting minimal saat ini kita bekerja mencari dunia, tapi jangan sampai melupakan kita sholat 5 waktu. Jangan sampai melupakan kita untuk menyempatkan hadir ke majelis. Jangan sampai melupakan kita untuk menyempatkan baca Al-Quran dan zikir. Ini minimal. Dan jangan sampai usaha dalam mencari dunia tadi membuat kita terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam maksiat. Akhirnya segala sesuatu dihalalkan. Na'udzubillah. Ini juga tidak boleh. Jadi minimal kita harus memiliki derajat yang paling rendah daripada zuhud. Bekerja, mencari dunia, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban kepada Allah, dan jangan sampai menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Wa a'la darajatihi, dan paling tinggi derajatnya, ini paling puncak derajat orang zuhud, alla ya'khudha minad dunya syai'an. Ini berat, ini sudah. Hendaknya ia tidak mengambil dari dunia ini sesuatu pun, hatta ya'lama, sehingga ia mengetahui anna akhdahu ahabbu ilallahi min tarkihi,
bahwasanya mengambilnya itu lebih dicintai Allah daripada meninggalkannya, baru dia ambil. Begitu. Jadi sebelum ia mengambil dunia itu dia berpikir dulu, ini kalau saya ambil Allah Ta'ala senang nggak? Jika Allah Ta'ala senang, dia ambil. Jika Allah Ta'ala tidak senang, dia tinggalkan. Apapun itu. Wa baina hataini darajatain darajatun katsiratun. Dan di antara dua derajat ini, derajat yang paling rendah tadi dan derajat yang paling tinggi ini, ada lagi darajatun katsiratun, derajat-derajat yang banyak. Ada lagi derajat-derajat yang banyak, sehingga zuhud itu ada tingkatan-tingkatannya, ada kelas-kelasnya. Ada orang yang zuhud yang wajib tadi, yang tingkatan nomor 1, pertama, paling awal, paling rendah. Bekerja tapi tidak melupakannya untuk tetap terus beribadah dan tidak menjerumuskannya ke dalam maksiat. Itu sudah cukup untuk dijadikan modal dan bekal. Tapi kalau bisa tingkatkan lagi. Nah, ini zuhud yang wajib. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani tadi, beliau bukan dalam hal yang wajib saja, dalam hal yang mubah saja zuhud sudah. Nah, tidur nggak pakai bantal karena tidak suka berlezat-lezat dalam dunia. Ketika ditawari orang tuanya bantal, beliau berkeluh kesah seperti orang yang sakit. Ketika melihat orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah, beliau menegurnya. Padahal mubah, boleh saja kita mau memakai pakaian yang indah-indah, boleh kita mau memakai pakaian yang mahal, asal punya duit aja nukar, silahkan. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani tingkatan zuhudnya lain lagi, nggak kayak kita, tinggi. Apa kata beliau menasihati orang tuanya? Abah, mama, ketahuilah Tuhan kita tidak senang dengan orang yang bersenang-senang dan berlezat dalam dunia. Begitu. Orang soleh yang tadi diceritakan, itu tingkatan zuhudnya tinggi juga. Sampai-sampai atapnya bocor nggak ditambal sama dia. Karena apa? Ini akan mengurangi kenikmatan akhirat nanti. Ini tingkatan-tingkatannya ada. Bahkan Rabi'atul Adawiyah tingkatannya tinggi banget. Dia bukan hanya zuhud dengan dunia, bahkan zuhud dengan surga. Bayangkan, zuhudnya bukan hanya dengan dunia, dengan surga dia zuhud. Yang dia harapkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah abtaghi bihubbi badila. Saya tidak mengharapkan pengganti daripada kekasih saya, Allah Subhanahu wa taala. Semua orang beribadah karena mengharapkan surga. Semua orang beribadah karena takut dari neraka. Semua orang beribadah ingin menempati istana-istana dalam surga. Dan aku tidak seperti mereka. Aku beribadah hanya tulus karena Allah, dan aku tidak menginginkan pengganti apapun termasuk surga dalam upaya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, aku tidak terhijab, tidak terdinding dengan surga dan kenikmatannya dalam mencintaimu ya Allah. Ini zuhudnya bukan hanya di dunia, dengan surga dia zuhud. Yang diharapkan hanya satu, Allah taala. Jika engkau tempatkan aku dalam neraka, tapi engkau cinta kepadaku, aku nggak peduli, kata Rabi'atul Adawiyah, karena yang aku harapkan engkau, bukan takut dengan nerakanya. Jika engkau tempatkan aku ke dalam surga, tapi engkau murka kepada saya, lebih baik saya nggak usah masuk surga. Ini zuhud yang, ini namanya disebut dengan zuhudul muqarrabin namanya, zuhudnya orang-orang muqarrabin. Kita nggak sampai kepada makam itu. Kita kan ibadah selama ini karena takut masuk neraka. Kenapa kamu sembahyang? Supaya saya masuk surga. Kenapa kamu tidak meninggalkan sembahyang? Oh bahaya, nanti saya masuk neraka. Itu kita kan? Nggak apa-apa, itu juga bagus kok. Ya jangan sok-sok jadi Rabi'atul Adawiyah. Itu memang perasaan hatinya, nggak dibuat-buat. Kalau kita karena dengar cerita beliau lalu dibuat-buat begitu, ya jangan. Nah, minimal kita sudah punya derajat yang paling rendah tadi. Walizzahidis sadiqi alamatun. Bagi orang yang zuhud yang sungguh-sungguh, alamatun, ada alamat-alamatnya, ada tanda-tandanya. Minha, diantaranya annahu an la yafraha bil mawjud. Alla yafraha bil mawjud. Orang yang zuhud dalam dunia itu diantara tanda-tandanya dia tidak merasa senang dengan yang ada. Dia punya kekayaan banyak tapi dia biasa-biasa saja. Al-Habib Umar bin Hafid, guru kita, hafizahullah wa ra'ah, pernah suatu ketika mengalami kecelakaan di daerah Shibam. Itu mobilnya hancur. Alhamdulillah beliau selamat. Setelah pulang, beliau enggak memikirkan mobilnya, enggak memikirkan apa-apa. Diam aja beliau. Akhirnya apa? Datang sendiri
kiriman dari Abu Dhabi apa dari Oman, lupa saya, dari Oman kalau nggak salah, kiriman mobil buat Habib Umar katanya. Beliau tidak mengharapkan sama sekali. Begitulah dunia itu, semakin ditinggalkan dia semakin mengejar kita, karena dunia itu kayak bayangan kita. Kalau kita kejar bayangan kita nggak bisa. Bayangan ada di depan, kita kejar tetap saja dia di depan kita. Nggak mungkin kita bisa membalapnya, melibasnya, menyalipnya. Iya, tapi kalau kita kabur meninggalkan dia yang akan mengejar kita dan membututi kita di belakang. Jadi Habib Umar bin Hafid mobilnya hancur ketika terjadi kecelakaan. Alhamdulillah beliau selamat. Beliau nggak mikirkan mobil sama sekali, biasa-biasa saja. Nggak kayak kita, lecet sedikit memikirkan ketok magic. Ya, hancur mikirkan asuransi. Nggak ada asuransi, nggak ada apa. Seakan-akan beliau nggak kehilangan sesuatu. Iya. Lalu kemudian ada penggantinya, tetap saja beliau nggak berubah. Biasa, ada dan tidak adanya sama di hati beliau. La yafrah, alla yafraha bil mawjud. Dia tidak akan merasa senang dengan yang ada, dengan yang dimilikinya. Wala yahzana 'alal mafqud, dan dia tidak akan bersedih atas yang hilang darinya. Minat dunia, dari dunia. Jadi ada dan tidak adanya dunia, dia biasa-biasa saja, sama di hadapannya, nggak ada bedanya. Wa minha, dan diantaranya juga adalah alla yashghalahu talabud dunya wat tamattu'u biha amma huwa khairun lahu 'inda rabbih. Dan diantara tanda orang yang betul-betul zuhud, sungguh-sungguh zuhud dalam dunia, alla yashghalahu talabud dunya, bahwa dia tidak disibukkan oleh mencari dunia, wat tamattu'u biha, dan bersenang-senang dengannya, amma huwa khairun lahu 'inda rabbih, daripada sesuatu yang ia itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Artinya ada pilihan, hadir ke majeliskah atau tetap melanjutkan usaha duniawi. Maka dia pikirkan mana yang paling baik di sisi Allah. Oh, ternyata hadir ke majelis lebih dicintai Allah. Dia memilih hadir ke majelis dan dia tinggalkan untuk sementara waktu usahanya. Dia tutup tokonya. Dia tinggalkan kapalnya. Dia tinggalkan kebun karetnya. Dia hadir duduk di majelis. Karena itu yang paling dicintai Allah. Nah, ini tanda-tanda orang itu zuhud dalam dunia. Dia memilih yang terbaik di sisi Allah dulu, baru dia mengerjakan untuk urusan dunianya. Orang seperti ini akan tenang hatinya. Orang seperti ini akan sejuk jiwanya dan tidak pernah sumpek. Orang yang sumpek itu karena terlalu memikirkan dunia. Dulu ada bos atau direktur sebuah perusahaan, banyak punya karyawan, usahanya sukses, tapi dia lelah, letih, pagi bekerja, malam habis isya baru ada di rumah. Gajinya besar, usahanya lancar. Dia melihat di rumahnya ada seorang pembantu, tenang, nyaman, kayak nggak ada pikiran. Akhirnya dia panggil pembantunya, dia suruh duduk. Pembantu itu duduk di hadapannya. Kata direktur itu, wahai pembantuku, boleh nggak untuk 1 hari saja kita bertukar profesi? Kamu jadi bos, saya jadi pembantu. Sehari saja. Kamu jadi bos menggantikan posisi saya. Nanti saya kasih tahu karyawan-karyawan saya semuanya bahwa yang berwenang untuk hari esok adalah kamu. Kamu yang menandatangani arsip-arsip yang akan dilaporkan kepadamu nanti. Kamu jadi direktur besok. Dan saya jadi pelayan di rumah ini. Kita gantian. Mau nggak? Wah, si pelayan itu seneng. Oh, mau. Enak, mau nyoba jadi bos walau sehari katanya. Udah, keesokan harinya si pelayan dipakaikan jasnya, dipakaikan dasinya, rapi, disuruh pergi ke kantor dan diberikan surat rekomendasi bahwa dia yang menggantikan bosnya untuk hari itu. Dan si bos malah jadi pelayan di rumah. Dia ingin merasakan bagaimana nikmatnya jadi pelayan. Nikmat nggak jadi pelayan, ingin tahu dia. Akhirnya si pelayan tadi pergi ke kantor. Hari-hari dia didatangi oleh karyawan-karyawan, disuruh menandatangani, dikit-dikit ada telepon, dikit-dikit harus ini, harus itu, ada kunjungan. Capek dia. Si bos nyuci piring, habis itu santai. Habis itu ada dikit
kotoran disapu dibersihkan, santai lagi. Sampai waktu Isya datang pelayan itu. Sebagaimana dulu bosnya datang pada waktu itu. Si pelayan itu mukanya cemberut, kusut, seakan-akan dia tidak ceria, nggak semangat. Kata bosnya, gimana? Enak nggak jadi bos? Dia bilang apa? Wallah, demi Allah, saya angkat tangan, saya nggak mau jadi bos, nggak mau, nggak enak. Saya pengen jadi pelayan sajalah. Kata bosnya, jangan, justru saya yang pengen jadi pelayan. Enak rasanya jadi pelayan ini ternyata. Hah? Enak rasanya ternyata jadi pelayan daripada jadi bos. Kata pelayan, enggak, ulun aja yang jadi pelayan, pian aja kembali jadi bos. Enggak, saya yang jadi pelayan, kamu yang jadi bos. Betul-tunjulan akhirnya. Karena sudah tahu hakikat dunia. Kalau kamu tahu hakikat dunia, kamu tidak akan seperti itu. Ya, ternyata lebih nikmat jadi pelayan daripada jadi bos. Enggak memikirkan mobil, enggak mikirkan surat pajak yang habis, nggak mikirkan ganti oli setiap 5.000 km atau 10.000 km, nggak mikirkan bayar listrik, nggak mikirkan, cuma kerja selesai santai. Ada kadang-kala orang kaya punya rumah megah mewah sekali, tapi nggak pernah ditempatin sama dia. Ke situ kemari kerja, ke kampung sini kampung situ, ada kontrak di kampung lain 3 bulan tinggal di sana. Yang menempati rumahnya siapa? Pembantunya. Yang lihat nonton TV di rumahnya pembantunya, yang pakai kompor gas di rumahnya pembantunya. Nanti kalau gasnya habis dia yang beli. Nah, kalau listrik bayar dia yang beli, pembantunya santai. Enak jadi pembantu ternyata daripada jadi bos. Itulah cara kita untuk mengetahui bagaimana dunia ini memperbudak siapa? Orang-orang yang mencintainya. Sementara orang-orang yang mencintainya itu tidak sadar bahwa dia diperbudak dunia. Yang budak dunia, yang jadi budak itu adalah bosnya itu pada hakikatnya, bukan pelayannya. Bosnya itu yang jadi budak sebenarnya. Ya dunia, Allah Ta'ala pernah mengatakan kepada dunia di dalam hadis qudsi, ya dunia, man khadamani fakhdumi, wa man khadamaki fastakhdimi. Wahai dunia, orang yang berkhidmat kepada saya, jadilah engkau pelayannya. Jadi orang yang taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, dunia akan siap melayaninya. Tapi man khadamaki, orang yang melayanimu, yang sibuk mencarimu, fastakhdimi, jadikanlah dia budak kamu. Akhirnya orang itu jadi budaknya dunia. Dia merasa bos, padahal budak, bukan bos. Kamu bukan bos, kamu bukan direktur, tapi kamu budak. Budak siapa? Budak dunia. A'udzubillah.